Anwar Usman angkat bicara usai dirinya diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Anwar menuding ada skenario di balik putusan MK tersebut. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. Meskipun mengetahui adanya skenario di balik pemberhentian dirinya menjadi Ketua MK, Anwar tetap memenuhi tanggung jawabnya untuk membentuk MK. Meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar menyayangkan proses peradilan etik yang dilakukan secara terbuka. Padahal sesuai dengan peraturan MK, sidang etik seharusnya dilakukan tertutup. Saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional. Anwar menyebut terjadi pelanggaran norma terkait putusan MK. Namun, ia mengaku tidak melakukan intervensi meski masih menjabat Ketua MK. Begitu pula halnya tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. Pada kesempatan itu, Anwar menjelaskan ia merupakan hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung dan telah meniti karir sejak 1985. Selama menjadi hakim, Anwar tak pernah melakukan perbuatan tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan Komisi Yudisial atau Badan Pengawas Mahkamah Agung. Juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011. Saat memutus perkara nomor 90, Anwar menyadari hal tersebut memiliki nuansa politik yang kuat. Saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres. Perkara tersebut sangat kuat nuansa politiknya. Namun, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim karir, saya tetap patuh terhadap asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jauh, Anwar mengungkapkan fitnah yang dilayangkan kepadanya selama ini tidak berdasar. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 PUU _21 2023 adalah fitnah yang amat keji.
dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Karena itu Anwar tidak akan mengorbankan diri, martabat dan kehormatannya di ujung masa pengabdiannya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Pada kesempatan itu Anwar menegaskan pemilu yang demokratis tidak bergantung pada putusan MK. Pasalnya rakyat yang akan menentukan siapa pemimpin mereka. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Sebelumnya Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Ia dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Tim Liputan melaporkan untuk Apa Kabar.